Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Kembali lagi bersama kita di sini pada Focus Solution Indonesia. Tentu malam hari ini sudah ditemani dengan Bapak Made Swinton, yaitu the only HR practitioner who is healing expert. Dan malam hari ini kita akan membahas topik menarik terkait hipnoterapi untuk mendidik anak. Jadi topik ini kita Bapak Made ya berangkat dari beberapa orang tua yang merasa bahwa dengan diterapkannya belajar dari rumah ini cukup membuat mereka menjadi stres. Stres dalam artian dalam mengurus anak, mengawasi anak mereka terkait dengan pembelajaran dari rumah, di mana kadang mereka itu sulit untuk diberitahu. Berdasarkan permasalahan tersebut, sehingga pada malam hari ini kita memiliki beberapa pertanyaan terkait dengan mendidik anak dan khususnya bagaimana hipnoterapi mampu membantu seperti itu. Nah, pertanyaan pertama gitu Pak Made, terkait dengan mendidik anak bagi orang tua, apakah sesuatu yang sulit atau mudah? Selamat malam semuanya, terima kasih Arta. Jadi mendidik anak itu khusus untuk di rumah ya, sebagai orang tua bagaimana mendidik, mengarahkan anak itu ya mudah ya nggak mudah. Jadi karena apa? Karena mendidik anak itu adalah mendidik masa depan. Ya, jadi tidak hanya mendidik seorang anak sebagai anak kita. Karena banyak orang tua pada saat mendidik anaknya itu adalah benar-benar mengarahkan sesuai dengan keinginannya. Belum tentu itu menjadi pribadi, menjadi minat, menjadi bakat anak-anaknya sendiri. Sehingga dengan demikian itu akan terjadi perbedaan, ya, perbedaan harapan, perbedaan sikap dan lain sebagainya. Nah, kalau ini yang dipaksakan oleh orang tua, tentunya akan terjadi konflik. Gitu. Apalagi ya, pada saat kita mendidik anak itu adalah kita tidak ada integritas dalam mendidik anak. Karena pada saat anak-anak kita itu masih kecil, bahkan sampai dewasa pun, yang mereka itu akan dijadikan bahan untuk mengisi hidupnya atau mengisi persepsinya bukanlah apa yang kita katakan sebagai orang tua, tetapi kebanyakan adalah apa yang mereka lihat yang kita lakukan. Jadi proses meniru seperti itu. Ya, prosesnya itu meniru gitu ya. Ya, salah satu contoh lah misalnya pada saat kita sebagai seorang orang tua menyuruh atau meminta anak kita itu untuk belajar. Kamu belajar ya. Sedangkan kita sendiri tidak pernah belajar. Baca bukunya dengan baik, gitu. Baca bukunya dengan benar. Pada pelajaran yang dari sekolah itu kamu baca lagi. Sedangkan kita sebagai orang tua yang menyuruh anak-anak itu tidak pernah dilihat oleh anak-anak kita itu membaca buku. Gitu. Nah, kalau kita mendidik dengan cara-cara kehilangan integritas begini, ya tentunya anak kita menjadi tidak percaya dengan kita. Itu baru satu sisi. Sedangkan yang lainnya misalnya nih, anak kita itu merokok. Kita melarang dia untuk merokok. Kamu masih kecil, kamu jangan merokok, nanti begini, nanti begitu. Sedangkan kita sebagai orang tua itu sambil merokok loh, menyuruh anak untuk tidak merokok gitu loh. Ya, tentunya kehilangan integritas. Kita tidak mendapatkan kepercayaan dari orang tua. Saya dulu pernah benar-benar dipermalukan oleh anak saya. Kan saya kerjanya di perhotelan kan. Nah, anak itu tidak tahu kan apakah saya bekerja di front of the house atau back of the house dari hotel itu. Anak-anak itu tidak tahu. Nah, kebetulan waktu itu anak saya yang pertama ada PR bahasa Inggris. Dia kesulitan. Dia waktu itu masih SD. Tapi PR bahasa Inggrisnya itu sudah lumayan bagus lah waktu itu ya. Saya tidak bisa memberikan jawaban. Apa yang dikatakan oleh anak saya? Bapak itu kan kerjanya di hotel,
bisa gitu. Nah dari sana juga saya waktu itu merasa benar-benar kehilangan identitas gitu. Nah yang lainnya lagi adalah ya, ingatlah bahwasanya pada saat kita mendidik anak ya, kalau anak kita itu seorang laki-laki, kita tidak hanya mendidik anak yang menjadi anak kita, tetapi sebetulnya kita adalah mendidik seorang calon suami yang tangguh untuk di masa depan. Kalau kita salah mendidiknya, salah mengarahkannya, ya tentunya anak laki-laki kita nantinya pada saat sudah berumah tangga menjadi seorang kepala keluarga yang lemah. Itu sangat tergantung dari orang tua, tidak berani mengambil keputusan secara mandiri, cengeng, egois dan sebagainya. Kenapa? Karena kita salah mendidiknya, mungkin terlalu memanjakannya, mungkin terlalu menghambatnya dengan peraturan-peraturan tertentu. Dan banyak pasien yang saya tangani justru anak-anak yang saat sekarang ini. Ya, karena anak itu menjadi bandel, anak itu menjadi loss of control, anak itu menjadi pembohong, anak itu menjadi durhaka kepada orang tua, tidak sopan santun dan lain sebagainya. Bahkan begitu dikasih tahu dengan cara halus pun dia langsung emosi, langsung ngegas istilahnya. Yang salah siapa? Bukan anaknya, kita sebagai orang tua yang salah. Salah cara kita mendidiknya. Seperti yang saya katakan tadi, itu adalah terlalu kita membatasi dengan aturan-aturan yang ada dan lain sebagainya, terlalu memanjakan apa yang dia inginkan kita kasih dan lain sebagainya. Nah demikian juga pada saat kita mendidik seorang anak perempuan, kita tidak hanya mendidik anak perempuan gitu. Jadi yang kita didik itu adalah calon seorang istri di masa yang akan datang. Nah kalau kita salah mendidiknya ya, tidak memberikan satu kaidah-kaidah bagaimana menjadi seorang wanita luwih kalau di Bali itu, termasuk juga bagaimana kita mendidik yang bersangkutan itu menjadi seorang wanita yang nantinya akan mengemban bahtera rumah tangga bersama suaminya. Ya tentu nantinya itu anak kita itu akan kelabakan. Masak mie aja nggak bisa, nanti gimana? Apalagi jangankan mie, masak air aja nggak bisa misalnya, karena kita perlu memanjakannya. Gitu. Belum lagi hal-hal yang lain, bagaimana mengatur keuangan, bagaimana menjadi seorang istri itu menangani suami anaknya yang rewel dan lain sebagainya dengan cara luas, dengan cara yang baik dan lain sebagainya. Gitu. Sehingga disinilah peran kita sebagai orang tua untuk memastikan bahwa apa yang kita kasih kepada anak-anak kita itu adalah sudah advance untuk di masa yang akan datang. Di sekolah itu dididik untuk menjadi pintar, belum tentu itu untuk menjadi cerdas. Gitu. Ya, sedangkan tugas kita sebagai orang tua untuk menjadikan anak kita itu cerdas. Gitu. Dan tentunya juga memiliki satu kepribadian mandiri. Ya. Nah apalagi zaman sekarang ini ya, anak-anak kan belajarnya di rumah nih ya, dibelikanlah HP, diisi kuota, mungkin belajar dengan gurunya mengerjakan PR dan sebagainya itu cukup 2 sampai dengan 3 atau bahkan 4 jam. Selebihnya ini ngapain gitu loh. Bisa aja anak-anak ini yang menonton hal-hal yang tidak sepantasnya itu ditonton oleh anak-anak kita gitu. Apakah melalui YouTube dan sebagainya ya kan sekarang ini banyak konten-konten yang isinya itu ibaratnya tanda kutip itu sampah ya. Itu yang dibuka gitu loh. Atau misalnya sudah ada film-film tertentu, drakor ya, termasuk yang lain-lainnya yang kontennya itu adalah konten-konten yang belum pantas ditonton oleh anak-anak kita. Berdasarkan batasan usia dan umur itu belum mencukupi, misalnya nih film dewasa misalnya dan sebagainya gitu ya. Itu bisa aja misalnya dia masuk ke WA group aja, anggotanya itu mungkin anak-anak sekolahan gitu ya,
klik ada yang satu itu disebar di grup itu gitu loh. Itu jadi termasuk juga film-film kekerasan dan lain sebagainya gitu. Kalau apalagi misalnya penontonnya itu maaf ya sinetron gitu ya. Di sinetron itu anak-anak sekolah itu tidak pernah diperlihatkan cara-cara belajar. Gitu. Jadi nah hal-hal itu pasti mempengaruhi emosi, nilai-nilai sikap ya, termasuk juga karakter dari anak-anak kita gitu. Nah, peran hipnoterapi adalah tidak hanya untuk anak ini, tetapi khususnya adalah untuk orang tua. Makanya kalau saya menangani klien anak-anak sampai dengan usia kuliah begitu ditelepon saya oleh orang tuanya, ya Pak bisa bantu anak saya bandel ini dan sebagainya. Pertanyaan saya yang pertama bukanlah masalahnya itu apa, bukan begitu pertanyaan saya. Anak Anda itu cewek apa cowok? Pasti itu pertanyaan saya. Kalau dikatakan anak saya ini cewek, pasti saya akan katakan bapaknya dulu bawa ke saya. Karena sering terjadi cross model namanya. Itu masalah-masalah anak perempuan kita itu hampir 100% itu ada di bapaknya. Gitu. Ya, contoh kecil lah, pernah saya menangani seorang anak gitu ya, yang tidak bisa diatur, marah, galak sama orang tuanya dan lain sebagainya gitu. Bahkan kalau ngomong itu sarkasme, gitu, sarkasme enggak? Ngomong kasar isi kebun binatang dan sebagainya kepada orang tuanya. Nah ini kan anak-anak sudah durhaka ini, gitu ya. Nah pertanyaan yang sama saya kan bapaknya dulu bawa ke saya. Pada saat kita sudah atur janji ketemu, gitu ya, bapak itu sangat sopan, lembut dan sebagainya. Awalnya saya hampir tertipu oleh bapak ini. Itu nah sampai akhirnya saya benar-benar menangani anaknya. Barulah muncul masalah-masalah yang disebabkan oleh si bapak ini. Itu yang pernah anaknya itu pernah ditampar, disiram dengan air, pernah juga dikunci di kamar mandi dan sebagainya. Itu dulu waktu dia kecil loh. Baru sekarang itu muncul. Termasuk juga bapaknya ini pernah juga terjadi, saya menangani anak perempuan begitu ya, pingsan terus. Dalam sehari bisa 6 sampai 8 kali pingsan. Dibawa ke rumah sakit, baru sampai di tempat parkir mau pulang pingsan lagi dan sebagainya. Akhirnya dibawa ke saya. Timbullah di sana satu realita bahwa anak ini sangat membenci bapaknya. Tapi bapaknya mengatakan, bagaimana dia bisa membenci saya? Apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan selalu saya berikan. Ternyata ya, anak ini tahu bahwa bapaknya ini punya selingkuhan. Gitu. Jadi makanya hati-hati dalam hal ini. Nah demikian juga kalau ternyata anak itu adalah anak laki-laki, maka yang saya katakan ibunya dulu ke sini, gitu, ya. Seringkali yang saya dapatkan itu adalah anak laki-laki itu bisa bandel dan lain sebagainya, karena dari kecil itu sudah diberikan satu satu merek gitu ya kepada anaknya ini bandel. Begitu anaknya melakukan sesuatu aktivitas, anak ini memang bandel sekali, anak ini nakal, anak saya nakal dan sebagainya. Padahal anak kecil itu hanya mengekspresikan yang namanya intuisinya pada saat itu. Rasa ingin tahunya, dikatakanlah nakal, dikatakanlah bandel dan sebagainya, sehingga benar-benar anak itu setelah diberikan brand begitu ya benar-benar mengakui bahwa itulah brandnya dia, gitu. Atau yang sering terjadi juga adalah begitu anaknya pernah mungkin tidak mampu mengerjakan satu soal tertentu ya,
di sekolah termasuk juga mendapatkan nilai rendah di sekolah itu, dikatakanlah bahwa kamu ini tidak pintar dalam hal mata pelajaran tertentu. Mungkin 1-2 kali itu belum masuk, tapi kalau itu sudah bertubi-tubi diberikan hal yang seperti itu, maka dia akan menyatakan dirinya, saya memang tidak pintar dalam mata pelajaran ini. Gitu. Ya, makanya hati-hati memberikan branding kepada anak-anak ini. Nah, pada saat saya sebelum menangani anaknya, orang tuanya yang saya tanganin, dalam artian adalah orang tuanya ini memberikan satu brand yang positif kepada anaknya dengan metode hipnoterapi tentunya. Yang tadinya mengatakan bahwa anak saya ini bandel dan sebagainya, di reverse, di apa namanya tuh, dibalik, bahwa anak saya ini adalah anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang penurut, anak yang sopan, dan lain sebagainya. Caranya gimana? Caranya adalah ya dengan saya biasanya menghipnotis orang tuanya supaya orang tuanya ini memiliki satu keyakinan bahwa anaknya itu anak yang baik dan sebagainya. Energinya ini akan tertransfer ke anak. Itu satu dulu. Yang kedua, bisa dengan cara yang sederhana. Pada saat anak itu menjelang tidur ya, tapi belum pulas benar ya. Kalau pulas benar pun itu bisa. Orang tua itu kan memiliki keterikatan emosional, keterikatan karakter, keterikatan value dan sebagainya kepada anaknya, bahkan keterikatan spiritual yang sangat kuat sebetulnya gitu loh. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan pada saatnya menjelang tidur gitu ya. Pegang dadanya dan di sini, di kening, di atas keningnya sini. Dipakai 2 jari begini juga boleh, diginikan juga boleh, atau di atas kepalanya juga boleh, satu tangan itu di sini. Nah, saya niatkan saat sekarang ini saya terhubung dengan anak saya. Nah, kalau sudah relax santai, baru dikatakan, nah panggil nama anaknya, misalnya nih siapa namanya, anakku yang namanya Dewi. Bapak atau bapak meyakini atau ibu meyakini, mempercayai bahwa kamu itu adalah anak yang baik, perilakumu menjadi semakin baik, menjadi semakin positif, kamu menjadi semakin dewasa, kamu menjadi semakin penurut, kamu menjadi semakin cerdas dan lain sebagainya. Berarti afirmasi yang positif. Afirmasi yang positif, baik. Gitu, ya. Nah, kalau misalnya dalam perjalanannya ternyata belum terjadi satu perubahan yang sangat signifikan kepada anak ini, begitu melihat perilakunya yang dalam hati itu muncul anak nakal, itu pada saat itu langsung di-delete. Itu namanya satu metode di hipnoterapi namanya draft. Ya, di-delete apa yang muncul dalam hati itu. Kalau anak muncul dalam hati itu anak ini nakal, langsung di-delete. Anak saya bukanlah anak yang nakal. Itu di-delete. Setelah itu di-replace, diganti dengan kalimat yang atau sugesti yang benar-benar kita inginkan. Anak saya adalah anak yang baik. Nah, setelah itu lakukan afirmasi. Saya senang sekali melihat, menyaksikan, merasakan bahwa anak saya ini adalah anak yang baik. Gitu. Ya. Dan itu kita lakukan secara terus menerus. Ya, secara berulang-ulang lah gitu loh. Tidak mungkin lah kita melakukan sekali itu sudah anak itu sudah langsung berubah. Jangankan anak untuk merubah perilaku anak gitu ya, merubah perilaku diri sendiri aja itu perlu waktu kok. Gitu. Jadi sadari itu, dan setelah orang tuanya saya tanganin dengan metode hipnoterapi, baru anaknya saya akan tangani dengan metode hipnoterapi juga. Gitu ya. Nah, banyak kasus yang saya tanganin khusus dengan anak-anak ini, sampai dengan satu metode forgiveness, memaafkan ya. Anak itu minta maaf, anak
kesimpulan-kesimpulan terhadap dirinya, bahwa dirinya itu menjadi semakin baik dan sebagainya. Gitu. Jadi di sana yang apa namanya yang harus kita lakukan ya kepada anak-anak kita. Karena kembali lagi bahwasanya ya hampir 100% perilaku anak kita itu adalah ada pada diri kita sebagai orang tua. Oke. Oke. Baik, itu tadi penjelasan dari Pak Made terkait bagaimana hipnoterapi kalau dia mampu membantu mendidik anak. Dan pertanyaan selanjutnya Pak Made terkait dengan hipnoterapi kembali dalam mendidik anak tersebut. Bagaimana peranan yang efektif yang bisa dilakukan oleh orang tua khususnya terhadap anaknya yang cenderung bandel, habis itu suka berbohong dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak ada yang anak yang bandel. Yang ada itu adalah anak yang kreatif, anak yang menunjukkan eksistensinya, anak yang ingin dilihat, dihargai apa yang dia lakukan. Gitu. Nah, itu satu. Kalau anak itu berbohong, kita juga yang membuatnya sebagai orang tua. Mungkin pada saat anak kita mengatakan melakukan sesuatu yang benar, kita itu menyangkalnya. Ya, mungkin pernah ada satu kejadian pada saat anak itu melakukan sesuatu yang sebenarnya kita memarahi karena menurut kita itu perilaku yang salah. Ya, sehingga anak itu takut mengungkapkan perilaku-perilaku yang dia lakukan yang nantinya ditakutkan atau dikhawatirkan oleh anak ini mendapatkan marah dari orang tuanya, sehingga pada akhirnya dia mulai berbohong. Gitu ya. Terus atau kita sendiri yang kalau misalnya anak kita itu mengatakan sesuatu, bohong kamu gitu ya. Aduh mah saya melakukan ini, kamu bohong ya Pak. Pada akhirnya anak itu ya menjadi bohong karena kita sendiri yang memberikan labelnya gitu. Atau misalnya ya tergantung dari pergaulannya di mana anak ini mungkin menyembunyikan sesuatu hal yang menurut dia itu aib untuk diungkapkan kepada orang tuanya. Mulai dari sana juga gitu ya. Sama dengan orang yang korupsi gitu ya. Sebelum dia melakukan korupsi yang besar, pasti dia melakukan korupsi yang kecil dulu. Contoh misalnya pada saat kamu diminta belanja oleh ibumu misalnya, dikasih uang 10.000, belanjanya 9.000, yang 1.000-nya itu tidak kamu kembalikan, kamu ambil. Itu sesuatu yang biasa aja kan sebetulnya, tapi itu korupsi gitu. Mulai dari yang kecil gitu loh. Yang mesti dilakukan yang dididik kok anak-anak gimana? Kita kasih uang 10.000, kita tanya, tadi kamu belanjanya berapa? 9.000, yang 1.000-nya di mana? Ada yang ambil, sini bapak dulu dikasih, oke, sekarang saya kasih kamu. Dididik seperti itu, gitu. Ya, tapi ini bisa juga seperti ini. Dek, tadi kamu belanjanya berapa? 9.000. Misalnya 9.000 gitu loh. Ya. Tapi karena takut nanti kita tidak kasih yang 1.000 itu, akhirnya dia mengatakan belanjanya 10.000. Toh juga tidak ada nota, gitu loh. Ya kenapa? Karena pada saat anak itu minta, kita yang ambil dan kita tidak kasih ke dia. Gitu. Jadi banyak hal-hal perintil-perintil yang nantinya menyebabkan masalah-masalah besar. Karena apa? Ya, ingat bahwasanya kalau kita gagal untuk sesuatu yang kecil, kita juga gagal untuk sesuatu yang besar. Kalau kita mengamini satu kesalahan yang kecil, kita juga mengamini satu kesalahan yang besar. Gitu. Baik. Jadi itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana hipnoterapi mampu membantu dalam mendidik anak gitu Pak Ade. Dan seperti yang disampaikan tadi bahwa hipnoterapi sendiri ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan terkait dengan perilaku anak sendiri berasal dari orang tuanya, bagaimana cara orang tua mendidik
bagaimana cara orang tua memberikan labeling atau memberikan arahan dan juga judge kepada anaknya, sehingga yang judge atau arahan yang buruk bisa berubah ke arahan yang lebih baik seperti itu. Dan pada Fokus Solution Indonesia gitu Pak Made, kalau misalkan ada Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang ingin melakukan konsultasi ke sini, ke Fokus Solution Indonesia, untuk teman-teman terkait dengan mendidik anak, itu berapa kali session yang bisa diberikan? Kalau mendidik anak ini sebetulnya sesinya itu tidak terbatas. Yang saya sampaikan tadi itu baru sebagian kecil ya, belum bagaimana kita mendidik anak yang sudah terkontaminasi dengan pergaulan yang tidak etis, misalnya bagaimana kita mendidik anak-anak yang baru remaja dan sebagainya, itu tentunya juga memerlukan pola-pola tertentu gitu. Jadi saya tidak bisa katakan 2 sesi itu udah selesai, belum tentu juga gitu ya. Salah satu contohnya misalnya nih, pada saat anak kita itu sudah mulai remaja, ya tentunya juga akan tertarik dengan lawan jenis kan ya. Nah pada saat itu gimana sih caranya kita menyikapi biar anak kita itu terbuka lah dengan kita, dengan siapa mereka bergaul gitu. Kalau kita dari awal sudah membatasi anak kita itu, kamu udah boleh begini, nggak boleh begitu dan lain sebagainya, maka anak itu bisa jadi rendah diri ya, bukan rendah hati ya, tapi rendah diri. Termasuk juga kalau pacarannya itu di belakang atau backstreet gitu, itu kan bahaya. Dan kita harus tahu mereka itu dengan siapa mereka itu bergaul, apa yang menjadi masalahnya mereka pada saat berteman, bergaul, bahkan pacaran, apapun itu mereka secara sukarela bisa cerita kepada kita. Nah ini kan perlu penanganan yang baik ya, dari kita sebagai orang tua kepada mereka gitu loh. Jadi itu sangat kasuistis lah ya. Dalam konteks apa anak ini masalah ya, nanti bisa kita tangani, kita bantu sebagai praktisi di bidang hipnoterapi. Tapi yang jelas bahwasanya ya, yang pertama sekali biasanya saya akan kasih terapinya justru adalah orang tuanya, baru anaknya. Oke, jadi untuk Bapak Ibu sekalian teman-teman, jika ingin untuk berkonsultasi ke Fokus Solution Indonesia, yaitu bisa hubung di 081327147747 atau bisa langsung menghubungi lewat Instagram dan juga Facebook di Fokus Solution Indonesia. Mungkin sebelum kita tutup acara malam hari ini, ada yang ingin dua patah kata dari Pak Made yang ingin disampaikan untuk menutup? Ya tentunya yang kita kembali lagi, kesimpulan saya adalah pada saat mendidik anak, kita harus berorientasi kepada anak itu sendiri ya, apa yang menjadi minatnya, bagaimana dengan karakter anak, kita sesuaikan cara kita mendidik dengan si anak itu sendiri, bukan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Keinginan kita itu bagus ya, tapi kalau misalnya itu bisa nyambung dengan keinginan si anak, ini akan menjadi jauh lebih bagus. Karena pernah saya menangani satu anak, awalnya anak ini ingin kuliah itu di Fakultas Ilmu Politik. Orang tuanya tidak setuju. Akhirnya anak ini kuliahlah di teknik. Begitu akan menyusun skripsi, tiba-tiba aja anak ini mogok. Begitu saya mulai tanganin, si anak ini muncul. Kenapa saya hanya untuk menyenangkan orang tua. Itu dulu. Tapi pada akhirnya saya sendiri yang menderita. Ya untuk apa? Ya sudahlah, jadinya seperti ini gitu. Ya makanya hati-hati ya, dan mendidik anak seperti tadi saya katakan, tidak hanya mendidik sebagai anak kita, tetapi kita mendidik masa depan kita. Ya.
Baik, itu statement penutup dari Pak Made untuk sesi dari topik malam hari ini, yaitu hipnoterapi untuk mendidik anak. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kita di sini bisa melalui Facebook dan juga Instagram di Focus Solution Indonesia. Baik, untuk malam hari ini sudah cukup terkait dengan topik yang ingin kita bahas, dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih.